Halo semuanya, selamat datang. Senang banget rasanya bisa duduk santai bareng Anda hari ini untuk membahas sebuah topik yang krusial banget buat kesehatan perusahaan kita. Hari ini kita bakal membedah sebuah panduan menarik mengenai red flags dalam audit operasional. Anggap aja ini sesi bincang santai sesama profesional, di mana kita bakal belajar bareng untuk jadi jauh lebih peka terhadap risiko dan ketidakpatuhan, pastinya demi menjaga efisiensi bisnis kita tercinta. Coba deh bayangin sejenak, pernah nggak sih Anda nyadar kalau krisis terbesar di sebuah perusahaan itu jarang banget dimulai dari ledakan besar? Justru, biasanya berawal dari hal-hal kecil yang terlewatkan. Misalnya nih, tumpukan kertas tipis yang salah tanggal di sudut meja, atau satu buah persetujuan kecil yang nggak sengaja diabaikan. Menarik kan? Di titik inilah, insting dan kepekaan kita sebagai detektif korporat benar-benar mulai diuji. Nah, untuk investigasi kecil kita hari ini, kita punya beberapa poin menarik buat dibahas. Mulai dari apa itu red flags, kenapa ini krusial banget, sampai mengulik petunjuk fisiknya, faktor manusia dan sistemnya, dan pastinya petunjuk kinerjanya. Saya yakin, habis obrolan ini, Anda bakal jadi sosok yang jauh lebih proaktif di kantor. Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Sebenarnya, apa sih red flags itu? Mari kita bangun fondasi pemahaman kita sama-sama. Sebagai profesional, keseharian kita tuh kan sering banget ya berhadapan sama deretan data. Kadang ada hal-hal kecil yang kerasa agak janggal. Nah, insting kayak gini nih yang berharga banget. Sesuatu yang kelihatannya sepele di laporan kita seringkali justru jadi kunci pembuka untuk isu yang jauh lebih masif. Kita harus melatih mata kita biar setajam mungkin untuk menangkap detail-detail ini. Jadi begini, red flags itu pada dasarnya adalah tanda-tanda awal. Mereka ini semacam indikator halus kalau ada potensi masalah, ketidakefisienan, dan ini yang paling harus kita waspadai banget, fraud alias kecurangan. Kalau di audit operasional, tanda-tanda awal ini ngasih kode ke kita kalau sistem pengendalian internal perusahaan lagi melemah. Ini benar-benar alarm yang nggak boleh kita abaikan gitu aja. Lalu pertanyaannya, kenapa sih tanda-tanda awal ini penting banget buat kita perhatiin? Percaya deh, ini sama sekali bukan tentang mencari-cari kesalahan orang lain, tapi murni soal gimana kita melindungi rumah tempat kita bekerja dari hal-hal yang merugikan. Sebenarnya ada 5 tujuan utama kenapa kita harus repot-repot jadi detektif dan mencari red flags ini. Niatnya sangat mulia loh, yaitu buat ngebangun tameng pelindung yang super kuat untuk seluruh operasional perusahaan. Dengan jadi lebih peka terhadap red flags, kita tuh bisa mendeteksi resiko jauh lebih awal, menekan potensi terjadinya kecurangan, dan secara objektif menilai seberapa efektif sih pengendalian internal kita selama ini. Pada akhirnya, semua ini bakal bermuara ke satu hal yang manis banget. Operasional jadi jauh lebih efisien, dan kita bisa ambil tindakan perbaikan dengan sangat-sangat cepat. Sekarang mari kita masuk ke area investigasi pertama kita, petunjuk fisik dari dokumen dan aset. Jejak-jejak nyata ini sering banget loh tertinggal tanpa sengaja, entah di tumpukan dokumen meja kantor atau di sudut-sudut gudang yang sunyi. Pernah nggak sih Anda nggak sengaja nemu invoice yang, kok nggak ada tanda persetujuannya? Atau nomor dokumen yang urutannya aneh dan melompat-lompat? Ketidaklengkapan kayak gini tuh beresiko banget. Sama halnya kalau kita ngomongin selisih stok. Waktu stok opnam, angkanya beda sama yang cantik di sistem. Atau malah aset fisiknya tiba-tiba ngilang gitu aja. Kejanggalan fisik kayak gini tuh harusnya langsung memicu rasa ingin tahu Anda. Kadang agak ngeri ya kalau dipikir-pikir, hal yang kelihatannya sepele banget, kayak hilangnya satu lembar kertas pendukung, ternyata bisa berujung pada risiko yang fatal. Kita ngomongin manipulasi transaksi, pembayaran fiktif yang merugikan, sampai pencurian aset secara terang-terangan. Celah sekecil apapun benar-benar bisa menenggelamkan kapal yang megah kan? Tapi tenang aja, disinilah keahlian kita benar-benar bersinar. Senjata utama kita adalah melakukan tracing atau penelusuran dokumen dengan sangat teliti. Kita juga bakal nguji kebenaran transaksinya, turun langsung buat observasi fisik, dan ngelakuin rekonsiliasi data yang akurat. Langkah-langkah elegan ini yang bakal mengembalikan rasa aman buat aset berharga perusahaan kita. Selanjutnya kita akan bergeser ke ranah yang mungkin nggak selalu kelihatan secara fisik, yaitu petunjuk dari manusia dan sistem, khususnya soal otoritas dan akses. Saya mau ngasih sedikit pengingat lembut nih, karena di area inilah batas antara rasa percaya dan kerentanan itu jadi tipis banget. Coba deh bayangin skenario ini. Ada satu staf yang luar biasa rajin. Dia yang input transaksi, dia yang ngasih approval, dan dia juga yang megang kunci brankas kas. Kelihatannya sih super efisien ya. Padahal secara kontrol itu bahaya banget. Atau ada rekan kerja yang udah resign bulan lalu,
Tapi ternyata secara diam-diam, akun sistemnya masih nyala. Ini tuh potret nyata betapa rapuhnya sistem kalau nggak ada pemisahan tugas dan akses dibiarkan liar tanpa pengawasan. Kita harus selalu ingat ya, kelemahan manusia dan rapuhnya IT itu seringkali jalan bergandengan tangan. Waktu tugas-tugas krusial nggak dipisah, atau waktu orang-orang dengan polosnya saling berbagi password, secara nggak langsung kita tuh lagi ngegelar karpet merah buat bahaya besar, kayak kebocoran data sensitif dan penyalahgunaan sistem. Terjadinya kecurangan jadi gampang banget. Kita memang harus ekstra hati-hati merawat sistem kita. Terus gimana cara mengunci titik-titik rentan ini? Kuncinya ada di ketegasan. Kita perlu mereview ulang struktur tugas secara menyeluruh, terus disiplin mengevaluasi user access metrics, dan mastiin siapa aja yang benar-benar punya hak buat pegang kendali di dalam sistem IT kita. Memastikan setiap orang cuma punya akses ke hal yang emang mereka butuhkan, itu adalah bentuk cinta dan kepedulian kita sama keamanan perusahaan. Dan akhirnya kita sampai di area investigasi terakhir kita, petunjuk kinerja, yang mencakup waktu, biaya, dan kepuasan. Jujur aja, bagian ini fokus ke gejala-gejala yang paling jelas kelihatan dan kadang cukup menyayat hati buat kelangsungan bisnis operasional kita. Pernah ngalamin proses persetujuan yang lamanya minta ampun tanpa alasan yang jelas? Terus penutupan laporan terus-terusan mundur? Atau pengiriman barang yang selalu telat? Kalau ini sering terjadi, ketahuilah, ini bukan sekedar hari yang sibuk di kantor biasa. Ini tuh red flag yang lagi berkibar kenceng. Keterlambatan demi keterlambatan ini adalah bukti nyata kalau ada bottleneck atau hambatan yang bikin nafas operasional kita tersengal-sengal. Nah, yang ini juga bikin prihatin banget. Pernah nggak Anda merhatiin tren biaya yang tiba-tiba meroket jauh menembus anggaran? Pengeluaran yang mendadak bengkak drastis? Atau ada pembelian yang terus-menerus diulang ke vendor yang itu-itu aja? Ini bikin sedih sih, karena secara diam-diam, indikasi markup atau pemborosan ini tuh lagi menggerogoti profitabilitas yang udah susah payah kita bangun. Ujung-ujungnya, semua ketidakefisienan yang terjadi di internal kita pasti bakal bermuara ke satu hal yang paling kita hindari, kekecewaan pihak luar. Angka produk yang dikembalikan karena salah kirim atau banyaknya keluhan soal kualitas, itu bakal langsung jadi noda buat reputasi kita. Ini bukan cuma soal kehilangan pendapatan ya, tapi ada rasa patah hati karena kita kehilangan kepercayaan penuh dari pelanggan setia kita. 1. Coba deh kita renungkan angka ini sejenak. Iya, nyatanya kita cuma butuh satu. Cuma butuh satu titik lemah, satu red flag kecil yang sengaja dibiarin berlarut-larut buat mutusin seluruh rantai efisiensi dan mencoreng nama baik bisnis yang udah dirangkai bertahun-tahun. Tapi tenang, selalu ada jalan keluar kok. Buat mengembalikan harmoni operasional ini, kita harus langsung ambil langkah strategis. Mulailah menganalisa di mana letak kebuntuan prosesnya, terus rajin-rajin bandingin anggaran sama pengeluaran aktual, pakai kacamata yang super objektif. Dan yang gak kalah penting, cari tahu sampai ke akar terdalam apa sih penyebab retur barang itu. Evaluasi proses distribusi ini adalah kunci banget buat bawa balik senyum pelanggan kita. Nah, setelah kita menyusuri berbagai sisi investigasi yang lumayan panjang hari ini, saya punya satu pertanyaan penutup buat Anda. Dari semua red flags yang baru aja kita obrolin tadi, manakah yang mungkin aja diam-diam lagi terjadi di sudut perusahaan Anda hari ini? Mari kita renungkan hal ini perlahan dan mulailah menjaga rumah kita dengan lebih baik lagi. Terima kasih banyak ya udah nemenin saya mengupas tuntas materi ini. Saya benar-benar menantikan kehadiran Anda di sesi obrolan kita berikutnya. Sampai jumpa!